Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kami dari grup 4, kelas AADA. Hari ini kami akan memaparkan hasil proyek akhir kami yang berjudul Biomechanical Box dengan hand grip ergonomis. Tim kami berdiri dari saya sendiri Hardianto, Sofia Siva Advanisa, Muhammad Alif Dipakusuma, Dimas Pandurasi, dan Indra Agung Nugroho. Next. Oke, untuk abstraknya sendiri, penanganan material menggunakan dengan cara manual itu sering menyebabkan kelelahan fisik, peningkatan konsumsi energi yang terkuras habis akibat desain peralatan yang tidak ergonomis. Penelitian kami ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain biomechanical box dengan tambahan hand grip ergonomis terhadap kinerja fisik pekerja. Next. Untuk latar belakang sendiri ada 4 poin. Yang pertama, menggunakan manual handling. Manual handling masih menjadi kegiatan utama di berbagai sektor, termasuk manufaktur, logistik, dan konstruksi. Menurut data ILO, sekitar 40% cedera pekerja disebabkan penanganan manual handling yang tidak ergonomis. Terus poin ketiga, permasalahan umumnya sendiri, desain alat yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh pekerja, distribusi beban yang terlalu buruk, dan postur kerja yang salah. Dan poin keempat, untuk dampaknya sendiri, yaitu meningkatnya risiko gangguan muskuloskeletal dan kelelahan fisik yang berlebihan, konsumsi energi yang berlebihan juga, dan penurunan produktivitas. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana pengaruh desain biomechanical box dengan hand grip ergonomis terhadap beban biomechanical pada tubuh pekerja saat penanganan material manual. Yang kedua, sejauh mana modifikasi hand grip ergonomis dapat mengurangi venue dan energi consumption dibandingkan dengan box konvensional. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip antropometri dan biomekanika dapat meningkatkan kenyamanan dan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, apa dampak penggunaan alat ini terhadap produktivitas dan perilaku organisasi di lingkungan pekerjaan. Next. Selanjutnya, pada penelitian ini, tujuan utama kami adalah merancang biomechanical box dengan hand grip ergonomis yang sesuai dengan standar antropometri pekerja di Indonesia. Desain ini diharapkan mampu mengurangi beban biomekanik, khususnya pada area punggung, bahu, dan pergelangan tangan. Selain itu, kami juga ingin mengukur penurunan tingkat fatigue dan konsumsi energi pekerja dibandingkan penggunaan box konvensional, serta mengevaluasi dampak desain ini terhadap kinerja dan budaya keselamatan kerja. Manfaat penelitian ini cukup luas, mulai dari menjadi dasar pengembangan produk ergonomis yang lebih baik, memberikan edukasi pentingnya ergonomi di tempat kerja, hingga mengurangi risiko cedera muskuloskeletal dan biaya kompensasi, serta meningkatkan kenyamanan dan kesehatan pekerja. Boleh di next. Selanjutnya adalah landasan teori dari antropometri. Antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia untuk keperluan desain produk dan lingkungan kerja. Prinsip utamanya meliputi variasi ukuran, kenyamanan, aksesibilitas, proporsi seimbang, dan data yang akurat serta kemampuan penyesuaian. Dalam desain ergonomis, biasanya digunakan persentil ke-5 hingga ke-95 untuk mengakomodasi pengguna dengan ukuran tubuh kecil hingga besar. Dengan prinsip ini, hand grip yang kami rancang disesuaikan dengan lebar genggaman mayoritas pekerja dan ditempatkan pada ketinggian yang mendukung postur kerja netral. Selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah landasan teori dari biomechanics and manual handling.
Biomekanika mempelajari bagaimana gaya dan gerakan mempengaruhi tubuh ketika mengangkat atau memindahkan beban. Salah satu prinsip penting adalah menjaga beban tetap dekat dengan tubuh untuk mengurangi momen gaya pada tulang belakang, sehingga risiko cedera berkurang. Desain pegangan yang baik membuat posisi tangan tetap netral dan distribusi berat lebih seimbang. Dalam konteks manual handling, perbaikan desain seperti ini dapat mengurangi jarak horizontal beban, menurunkan momen gaya, dan membuat pekerjaan lebih aman sekaligus efisien. Baik, selanjutnya untuk landasan teori fatigue and energy consumption, yang mana untuk fatigue sendiri yaitu kondisi kelelahan mental ataupun fisik akibat pekerjaan yang berulang. Untuk faktornya sendiri ada beberapa, yaitu usia, beban yang diangkat, durasi kerja, dan juga repetisi. Energy consumption ini dihitung dalam satuan kilokalori per menit. Next. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimental dengan desain before dan after untuk komparasinya. Dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data antropometri, perancangan produk, pengukuran beban biometrik, fatigue dan konsumsi energi, analisis dan interpretasi data, kemudian evaluasi dan juga penarikan kesimpulan. Next. Untuk hasil dari antropometri sendiri, antropometri ini meliputi pengukuran panjang lengan, lebar bahu, tinggi siku dari lantai, genggaman, dan juga jangkauan tangan. Untuk pegangan box yang kita desain dengan diameter 3-4 cm untuk menyesuaikan ukuran tangan mayoritas pekerja. Tinggi pegangan sendiri berkisar antara 90-95 cm dari lantai untuk postur netral. Dan juga untuk lebar box maksimumnya yaitu di 45 cm agar tidak melebihi lebar bahu. Next. Oke, untuk yang hasil kali ini di Biomechanics and Manual Handling, di box konvensional RWL-nya itu 1,17 kilo, untuk LI-nya 12,82, dan resikonya sangat tinggi. Dan untuk box ergonomisnya itu sendiri, RWL-nya itu 13,44 kg, LI-nya 1,12, mendekati aman. Nah, perbaikan posisi pegangan dan distribusi ini, apalagi distribusinya berat, membuat beban lebih dekat ke tubuh. Nah, postur mengangkat lebih stabil, mengurangi momen gaya pada punggung. Oke. Next. Untuk hasil fatigue dan energi consumption ini, instrumen pengukurannya ini ada di jantung, workload, kemudian ada VO2, dan estimasi pengeluaran energi. Dan beban kerjanya diukur dalam satuan kilogram, kgm per min. Untuk konsumsi oksigen dalam miligram per kilogram per menit. Dan energi consumption yang dinyatakan dalam kilokalori per menit. Desain ergonomis menghasilkan tingkat kelelahan yang lebih rendah dengan kebutuhan energi yang lebih hemat. Oke, next. Oke, untuk desainnya ini sendiri ada desain awal box yang awalnya cuma wadah dan tutupnya, kemudian kita adjust di handling gripnya, ada yang atas sama kanan kirinya juga itu ada, dan hasilnya itu ada di usulan box dan handle-nya. Dan ini udah kita uji juga di laporan kelompok kami di Word, itu ada laporan lengkap, itu ada didapatkan safety factor 1,74 yang dimana itu masih mendekati aman, karena ketika dikasih beban 15 kg pada bebannya itu masih dikategorikan aman dan tidak ada defect dari produknya. Oke, next, Mas Alif mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis. Hasil analisis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah desain ergonomis mengurangi beban mekanis pada otot dan sendi. Lalu yang kedua, postur kerja menjadi lebih baik sehingga mengurangi risiko gangguan muskuloskeletal. Lalu yang ketiga, efisiensi energi meningkat karena beban lebih mudah diangkat. Lalu yang keempat, potensi produktivitas meningkat seiring penurunan tingkat kelelahannya. Lalu selanjutnya ada dampak. Dampak dari hasil penelitian kami yang pertama adalah kesehatan pekerja lebih terjaga. Lalu yang kedua, biaya pengobatan dan kompensasi cedera juga menurun dikarenakan beberapa karyawan juga merasa seperti lebih
terjaga kesehatannya. Lalu yang keempat, budaya keselamatan di perusahaan juga meningkat. Yang terakhir, pekerja lebih termotivasi karena lingkungan kerja yang mendukung. Lalu yang ketiga ada implikasi penelitian. Yang pertama adalah menunjukkan pentingnya integrasi antropometri dan biomekanika dalam desain alat kerja. Yang kedua, membuktikan bahwa investasi dalam desain ergonomis menguntungkan dalam jangka panjang. Serta yang ketiga, relevan untuk sektor logistik, manufaktur, dan juga konstruksi. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian kami, yaitu manual handling tanpa desain ergonomis memiliki risiko cedera tinggi. Biomechanical box dengan pegangan ergonomis terbukti mengurangi beban biomekanik, menurunkan fatigue, dan menghemat energi. Desain berbasis antropometri juga efektif untuk meningkatkan kenyamanan serta keselamatan kerja. Lalu selanjutnya ada saran penerapan teknik untuk pekerja adalah terapkan teknik angkat yang benar. Salah satunya adalah punggung lurus, lutut ditekuk, dan juga beban dekat tubuh. Lalu yang kedua, gunakan alat bantu ergonomis di seluruh area kerja. Yang ketiga, batasi durasi dan frekuensi pengangkatan beban berat. Yang keempat, serta yang terakhir, lakukan evaluasi rutin terhadap kondisi kerja dan desain peralatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.